Sebab lupa kepada yang memberinya. Maka kalau ingin bertambah sering-sering mengingat yang memberinya. Sering silaturahmi, sering berkomunikasi, berkonsultasi, tahu situasi, maka akan dikasih. Begitupun dengan Allah, sampaikan kepada Allah. Allahumma sebutkan keinginan kita. Allahumma sebutkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kufur, ingkar terhadap risalah yang dibawa Rasul tersebut. Bahkan oleh wabikatinikum dan oleh sebab kebohongan kalian. Jadi mereka membohongkan atas apa-apa yang dibawa oleh Rasul tersebut, nolak kebenaran. Maka yakni asabakul asyuku, oleh sebab kekufuran, oleh sebab kebohongan yang disampaikan oleh mereka, maka mereka terkena adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang yang nyadar kena badai, kena musibah, cepat-cepat tobat, cepat-cepat kembali kepada Allah. Tidak ada yang menyebabkan putusnya nikmat seseorang, tidak ada yang menyebabkan hilangnya nikmat seseorang kecuali dosa. Dosa itu menjadi penyebab utama terhalangi nikmat sampai kepada kita, dan bahkan yang ada pada diri kita bisa hilang. Maka cepat-cepat tobat sebelum berobat. Kita masalah berobat dulu. Wallahu a'lam tobatnya kapan. Maka sadari dulu, kembali dulu kepada Allah, bersihkan dulu hati kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka setelah itu berikhtiarlah. Radio berobat terus, geus mentok, geus beres segala masalah kumaha. Aing itu memang kumaha saha. Dan segala sesuatu juga bagaimana maka perbuatan kita baik dulu, itu Allah yang menghendaki. Tapi jadilah orang yang sadar bahwa ketika terjadi sesuatu kepada diri kita, berarti ada kesalahan yang kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak. Maka ini penting kita tanamkan. Soalnya dia, itu dosa kakolot, itu saya dulu juga dengar. Dosa non mana kakolot, obat bisa. Istighfar. Minta hampura kakolot kan penting. Itu secara filosofis maksudnya tobat. Ayo tobat. Berubah dari buruk jadi baik. Ngan gengsi tobat disebut tadi hijrah. Gaya ya. Hijrah dan tobat. Saya malah lebih senang bahasa tobat. Nyapan hijrah itu sebenarnya tadinya jadi jilbab, hijrah jadi di kata tobat. Kan murid lamun disebutkeun tobat teh pandangan teh ahli maksiat ulah teh gitu. Ai hijrah mah teu dunya teh katingali padahal hijrah tobat. Nah ulah ieu mana hijrah loba dosa sih untung. Disinahan pegawainya sok enaknya. Kadang-kadang pelaku dosa umum disebutkeun banyak. Hijrah kesawios kan saya pribadi malah lebih suka bahasa tobat. Kembali dari tadinya tidak taat menjadi taat itu kan tobat. Bahasa kerennya kaum milenial hijrah. Alhamdulillah saya sudah hijrah. Tapi ahli berubah jadi ahli tobat. Enggak apa-apa ini. Apa bahasa mah enggak apa. Sebab kufur.
Jangan pernah memikirkan kesusahan yang ada pada diri. Jadi kalau mikirin kesusahan, kapan senangnya? Kalau kita pikirin yang enak-enak, Pak. Pikirin yang enak. Kalau mikirin yang enak-enak, enaknya bertambah. Iya kan? Kalau mikirin yang enak berarti syukur kepada siapa? Kepada Allah, maka akan bertambah. Coba kalau mikirin yang tidak enak-enak, naon yang mau jadi enak? Kemenang naon? Iya kan? Bingung kalau terus mikirin yang tidak enak, punten. Kalau berpikir tidak baik, dia akan tidak baik, Pak. Itu sudah keluar. Kalau selalu berpikir jelek terus hidupnya, maaf. Tapi kalau selalu berpikir baik, akan Allah kasih kebaikan. 5 yang kata malaikat Jibril sampaikan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW, bahwa yang pertama itu adalah anak kata Allah, tinggal ganti abdi, bagaimana sangkaan hamba-hambaku. Kalau hambaku sangka baik, maka dia akan aku beri kebaikan. Kalau hambaku sangka jelek, maka aku akan beri dia kejelekan. Jadi hati-hati, terus berpikir baik, positif, duit leungit. Cek orang sudah malu. Saya kemarin ngobrol di perapatan Cimau, bukan perapatan ya, pertinggalannya. Tapi nggak usah diributkan, kalau diributkan orang tanya, di mana Cici? Perapatan Cimau, mana nuka opat? Cenama ayah lurus dari yang tergelar, tau nggak Cina Mbak? Tadi situ Pak ada anak, punten kade sekarang mah Cina, enggak jadi kan? Bukan diisiran, ada anak orang mencari kontrakan, Cina gitu ya, tolong deh dibantu, antar menisanu, bawa motornya, dibawa motornya, Cina mah ditepak, hipnotis non, ya hipnotis depan 10 sihir deh, katanya, menang orang belajar itu, tak, ya, sampai Subang Pak. Sampai Subang, teh beli sanggunya 1 bungkus. Kayak cenah pun di tiburan yang nyala belah artos ya kita di rumah teh. Motornya dibawa udah kali ditinggalkan dari kan. Jadi kalau tempuhan ya motor sana seperti itu. Iya. Coba motor, saya tak nonton anak tersebut dihipnotis. Yang di sana sih mau. Nah ini kan gambaran bagi kita semua bahwasanya ketika seseorang melakukan kesalahan, kemaksiatan, maka cepat-cepatlah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak berpikir yang negatif, yang buruk, karena waktu kita ini sebentar. Waktu sebentar. Kita kan nggak tahu kapan. Coba Pak Hayo mikir wae kasih sakit kan saya umur. Kira senang atuh. Sangkaan awal baik pun ke Allah, maka sekarang yang kita lakukan adalah senantiasa berpikir yang baik-baik saja. Hilang uang tadi, hilang kendaraan, tapi keluarganya bagus. Yuk kita bagi 2, anjir 3 juta, kuring 3 juta, dan harga motor 9 juta. Bos juga dipusing ributan untung motornya udah nantinya tahun untung balik untung sirah karena bencana ukur kan orang edatnya bersyukur maksudnya bersyukur yang ada punten lamun leungit dengan sabelah untung aya sabelah kan gitu orang Sundanya. Nah ini menunjukkan ajaran kepada kita. Untung di sana adalah selalu bersyukur atas apa yang ada. Karena geus eueuh mah pikiran-pikiran teh. Ieu mah ada mending pikiran geus eueuh. Ieu mah pikiran can aya. Astagfirullah. Eta pikiran can aya kayak kumaha Pak Siu. Udah sakola teh. Jero pikir orang kasih gitu ngomong. Jero pikir dan mana nak gawe yang ngurus budak saya. Siapa Pak yang ngurus? Maka saya uruskan pemikiran punya anak itu jangan punya niat diurus anak. Nyakolakeun budak jangan punya niat budak meunah hirup. Enggak saya pasahkeun ka Allah. Ulah dipikiran budak mah dan ngurusna ge saha? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pusing-pusing di lu mikiran
misalkan punten nih contoh. Lebih dikit boleh Pak? Sunnah dipanjang ya. Nyari cara itu ketika aku ya. Nanti kita mana? Tapi lamun naik angkot di loyan sok ngambeknya. Padahal eta teh bonus cek supir teh. Bu urang bonusan 4.000 teh dikasakan di Punayu dong ngambek teh. Loh, tapi enggak usah insyaallah, Pak. Sampai di mana kan? Kita lanjutkan bahwa kembali mensyukuri nikmat Allah di sini ini sangat penting. Berpikir yang belum pasti itu adalah khayalan yang harus kita jauhi. Yang ngurus kita adalah Allah. Yang kita urus juga adalah yang ngurusnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak usah pusing-pusing, kembalikan saja kepada Allah. Contoh misalkan buatan mesin ini, gak ada donatur misalkan, udah pasrahkan kepada Allah. Yang kita bisa apa lakukan? Dengan yang kita bisa lakukan itulah akan membuka kemudahan. Wah pikiran Allah, jadi pikiran urusan merek itu mau pikiran urusan merek. Kan sebetulnya ditinggal 2 bulan deh. Kunaon pikiran? Tugas merek apa? Akan bersyukur. Ini cantik saya. Kalau di sekolah itu budak can bayaran. Sekian lagi sebagai pikiran. Ya anda ngarah cara orang, ya lain masalah nanti. Itu cantan ke merek, orang pusing pikiran anu can merek. Tugas merek ini mati mau anu saya. Ada pikiran anu can. Gak usah mikirin pensiun sih kalau mereka piawai anak pensiun. Ya, orang kita ngerasakan justru saya sampaikan ini merasakan Pak. Kalau ada apa-apa, pertama nih pasrahkan kepada Allah, sok melakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, selesai masalah. Apapun itu Pak. Yakin gak Allah meresan Pak? Bapak yakin dengan minhaj sulayah tasih Pak? Yakin. Bapak bisa seperti ini itu minhaj sulayah tasih Pak. Dikira orang gaji reak tunggakan tapi masih bisa makan, tapi bisa minum. Siapa yang ngurus? Oh, maka sekarang orang itu tanya, corona macam-macam pekerjaan juga. Kita tuh jangan bergantung kepada selain Allah. Punten kalau misalkan ada yang diberhentikan pekerjaannya, itu berarti punya peluang pekerjaan lain banyak kan gitu ya? Kemungkinan bisa jadi bos. Balik ke rumah aja, assalamualaikum nih, alhamdulillah, kan senang ya, kemana? Sudah berhenti menjadi karyawan. Ngambek muat? Ngambek maksudnya. Ya ini Allah sedang membuka peluang saya suami menjadi bos, betul? Tinggal siap tidak? Tinggal siap nih. Kalau kita yakin sama Allah maka istri beres, anak-anak beres. Kita tidak yakin saja Allah yang urus, apalagi ya. Kenapa saya ingin menancapkan keyakinan ini? Karena hampir sekarang itu banyak orang mengeluh. Boleh nggak mengeluh Pak? Boleh mengeluh nggak? Boleh. Kepada siapa? Allah. Aduh, ini harus kurang ini sengsara. Sengsara karena memikirkan yang akan datang yang belum terjadi. Nggak usah kita memikirkan hari ini. Nah makanya ditanamkan bahwasannya kekufuran, kebohongan mereka atau ya menjadi sebab mereka Allah berikan kesialan. Kalau sekarang terjadi kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dan membohongkan apa yang disampaikan dalam baginda Rasulullah SAW, kita tidak yakin kepada apa yang dibawa baginda Rasulullah SAW, maka yang terjadi adalah kita atau siapapun akan mendapatkan kerugian. Kerugian inilah yang tidak kita harapkan. Kalau dengan istri sudah Pak ngobrolin kita aja berdua, jangan ngobrolin orang lain, nggak bisa tuh dinikmati. Kita ngasih kebahagiaan
bunga kain, mau materi, mau bicara, mau apa, tapi memberikan kebahagiaan kepada istri. Jadi jangan lewatkan. Ketika dengan anak, bahagiakan dengan anak kesempatan itu. Nah itu rasa syukur akan bertambah kebahagiaan. Iya mah bertemu dengan istri, cici datang anak itu cari baik gawe. Itu kan tidak bersyukur nikmat. Maka mana orang yang begitu ruwet terus. Terus kan kayak ketemu orang yang mau jauh penyakit, mata anak mana itu. Maka jangan bersikap seperti itu dalam segala hal. Maka setiap segala hal puntennya kami pada rapat kan ayah dua mau hadir, tong pikiran anu 10 udah hadir, enggak sedua anu. Kan begitu simpelnya. Segala hal begitu, Pak. Kalau mau masak yang ada saja yang dimasak. Enggak usah mikir coba ya mau masak dan wah itu akan repot. Nah, ini yang ditanamkan dalam kalimat di sini bahwasanya maaf hal-hal yang negatif itu akan menyebabkan seseorang mendapatkan hal yang buruk. Maka sekarang mindset kita diatur bahwasanya kita selalu berpikir baik dan yakin Allah tidak akan pernah zalim kepada hamba-hambanya. Saya punya keyakinan seperti itu. Apapun kondisinya bagaimanapun yang kita pikirkan adalah Allah kasih kita yang terbaik. Kira-kira Pak kalau kita menyangka Allah baik, Allah akan baik sama kita. Akan baik, bahkan akan Allah lebih kasih kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Amin. Bisa jadi ya. Hanya 1-2 baris Kang Hasan ya maaf katanya, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam pembahasan. Karena memang kalau tertuju kepada ini terus, berarti khawatirnya ada kebosanan, meskipun mungkin saja tidak bosan, tapi agar kangen ngajinya, agar selalu ingin hadir, maka kita ambil sedikit-sedikit sambil ditambahkan ilmu-ilmu yang lainnya sebagai pelengkap. Karena kata guru saya, kalau kita ingat satu ilmu cepat sampai. Jadi saya pas duduk dengan kemarin majlis, maka saya sampaikan. Sebenarnya banyak yang disampaikan, mau membahas apa namanya Solo, ada nanti ya satu lagi ya Solo ya. Mudah-mudahan ada umur kita bisa bahas bersama kita insyaallah. Itu saja ya yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak bersama pengajian tafsir Yasin dan juga sekilas takziman untuk hijrah atau Muharram. Mudah-mudahan jadi bekal untuk kita ke depannya. Mudah-mudahan demikian kita tetap berpikiran yang baik atau positif tinggi. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat melaksanakan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Demikian, mohon maaf segala kekurangannya.